Pada tahun 1966 terjadi demonstrasi besar-besaran oleh kesatuan-kesatuan aksi yang menyuarakan tuntutan yang disebut Tritura. Tritura ialah tri tuntutan rakyat, yaitu 3 tuntutan yang disampaikan kepada Presiden Soekarno oleh gerakan mahasiswa dan rakyat pada 12 Januari 1966. Aksi ini didorong oleh keadaan politik dan keamanan negara yang menjadi kacau. Keadaan perekonomian makin memburuk di mana inflasi mencapai 600% dan karena dipicu dengan adanya pembunuhan para jenderal angkatan darat dan peristiwa gerakan 30 September yang diduga dilakukan oleh PKI. Gerakan yang mengajukan tuntutan ini ialah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Pelajar Pemuda Indonesia, Buruh Indonesia, Sarjana Indonesia, Wanita Indonesia, dan Guru Indonesia yang didukung penuh oleh TNI. Gerakan mahasiswa dan rakyat menuntutkan 3 hal, yaitu yang ke-1, pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, perombakan kabinet Dwikora. Yang ketiga, turunkan harga-harga. Salah satu sistem pemerintahan yang cukup lama bertahan di Indonesia, yakni selama 32 tahun, adalah sistem pemerintahan Orde Baru atau Orba. Masa Orde Baru dimulai pada tahun 1966 sampai 1998. Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto melalui Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret. Latar belakang dikeluarkannya Supersemar adalah akibat peristiwa G30 SPKI, yaitu aksi kudeta PKI yang menculik bahkan membunuh beberapa orang penting. Kejadian ini memicu kekecewaan negara, bahkan keamanan negara menjadi tidak terkendali. Lalu rakyat Indonesia melakukan demo besar-besaran, maka melalui bantuan, rakyat Indonesia mengajukan Tritura, yaitu Tri Tuntutan Rakyat. Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret merupakan surat yang dikeluarkan Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto. Hal yang melatar belakangi munculnya Supersemar yaitu 1. Situasi negara dalam keadaan kacau. 2. Untuk mengatasi situasi akibat pemberontakan G30 SPKI. 3. Untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Dan kemudian Presiden Soekarno mengadakan sidang pada tanggal 11 Maret 1966. Sidang tersebut berisi tentang pembubaran dan pemusnahan PKI. Selanjutnya hal yang terjadi adalah perbedaan pendapat antara Presiden Soekarno dan Letjen Soeharto mengenai penyelesaian dalam krisis yang terjadi. Selain itu, masyarakat meminta agar dibubarkannya PKI. Kemudian Soeharto membubarkan PKI asalkan diberi kebebasan oleh Presiden dalam melakukannya. Pendapat Soeharto langsung disampaikan kepada Presiden melalui 3 perwira tinggi TNI. Kemudian dibuatlah konsep Surat Perintah Soeharto, dan surat perintah itulah yang kita kenal sebagai Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret. Latar belakang terjadinya Orde Baru adalah karena adanya kudeta besar-besaran yang dilakukan oleh PKI terhadap kebijakan pemerintah. Peristiwa penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap jenderal-jenderal TNI dan beberapa orang penting membuat tingkat keamanan negara Indonesia menjadi tidak stabil. Kekuasaan presiden pun menjadi melemah. Demo besar-besaran juga dilakukan oleh rakyat Indonesia agar PKI dibubarkan. Pada masa itu, terdapat 3 tuntutan rakyat yang diajukan, yaitu bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur PKI, dan yang terakhir turunkan harga sembako. Presiden Soekarno menanggapi itu dengan melakukan reshuffle kabinet Dwikora. Namun, reshuffle tersebut dianggap mengecewakan karena masih ada unsur komunis dalamnya. Akhirnya, pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno menandatangani surat penunjukan Soeharto sebagai Presiden RI menggantikan dirinya saat itu. Lalu, secara resmi, Soeharto diangkat sebagai Presiden RI kedua pada tanggal 22 Februari 1966. Tahun 1966 menjadi tahun dualisme kepemimpinan antara Soekarno dan pengemban Supersemar Soeharto. Sejak dikeluarkannya Supersemar, peran Soeharto dalam pemerintahan menjadi dominan, terutama dalam tindakannya membubarkan PKI, yang membuatnya semakin populer di kalangan masyarakat, sedangkan Soekarno dianggap tidak aspiratif. Supersemar dijadikan top MPRS secara hukum dalam sidang MPRS, sehingga tidak dapat dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden. Hal ini menandakan kedudukan Soeharto sama dengan Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1966, Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara
tetapi tidak menyinggung tentang G30 SPKI, sehingga tidak memuaskan anggota MPRS. Selanjutnya, pimpinan MPRS menyatakan bahwa Presiden telah alpa dalam memenuhi ketentuan konstitusional. Hingga pada akhirnya, tanggal 22 Februari 1967, Presiden Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya. Lalu Soeharto dilantik sebagai pejabat presiden dan akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemunculan Orde Baru dilatar belakangi oleh peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965. Setelah peristiwa itu, Soeharto tampil secara memukau dalam mengatasi berbagai permasalahan keamanan. Puncaknya adalah ketika Soeharto menerima surat perintah 11 Maret 1966 atau dikenal Super Semar yang berisi pemberian mandat kepada Letjen. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya Super Semar, di antaranya 1. Situasi negara secara umum dalam keadaan kacau dan genting. 2. Untuk mengatasi situasi yang tak menentu akibat pemberontakan Gerakan 30 September. 3. Menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah.